Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwatal iman, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama duduk di tempat ini untuk mengaji, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Beriring bertambahnya usia kita, berkurangnya jatah kita di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita dalam kebaikan dan keberkahan sampai kita benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan harapan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan atas junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan kali ini sebelum kita mengkaji lanjutan daripada pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ingin saya sampaikan di dalam muqaddimah kita pada kesempatan kali ini bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang insyaallah tidak lama lagi, lebih kurang sekitar 1 bulan lagi. Kalau hari ini tanggal 13 Maret dan bertepatan dengan tanggal 30 kalau nggak salah, 30 Rajab atau ke tanggal 1. Ya, kurang lebih 30 hari menjelang ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, maka ada beberapa amalan yang perlu kita perhatikan menjelang bulan suci Ramadan ini, sebagaimana para salafus saleh ya mengamalkan amalan-amalan tersebut. Di antaranya adalah menyambutnya dengan sukacita, merasakan bahwasanya ada sosok tamu agung yang luar biasa yang akan menghampiri dan mendatangi kita bersama, di mana dia datangnya tidak datang setiap waktu, melainkan waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 11 bulan lamanya kita menanti-nanti daripada bulan suci Ramadan, akhirnya ya sebentar lagi akan menghampiri kita bersama. Sebagaimana para salafus saleh ya, kalau kita kembali mengingat dan mengulang-ulang keadaan mereka menyambut bulan suci Ramadan, ya, dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ya mengatakan bahwasanya kana as-salafu yad'una Allah Subhanahu wa taala 6 ashhur qabla Ramadan, ya yad'una Allah an yuballighahum Ramadan. Salafus saleh itu sudah berdoa selama 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, sekarang sudah tinggal 1 bulan lagi, maka tentunya seharusnya kita lebih banyak dan berusaha berdoa sebanyak-banyaknya agar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Kemudian wa yad'una Allah 6 ashhur ba'dahu an yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelah bulan suci Ramadan agar Allah menerima ibadah-ibadah mereka. Ya, begitu spesialnya bulan suci Ramadan sampai mereka benar-benar menanti-nantinya, dan begitu juga mereka sangat takut selama bulan suci Ramadan yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lewati, itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian keadaan mereka juga ikhwati fillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selain menyambutnya dengan sukacita dan kemudian memperbanyak berdoa, ya, di antaranya adalah berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar apalagi di bulan Sya'ban seperti ini. Di bulan Sya'ban sebenarnya kita memperbanyak istighfar agar benar-benar makna Ramadan itu lebih berarti dalam diri kita kali ini. Ya. Karena barangkali Ramadan kita yang telah lalu kita nggak tahu, ya, apa statusnya Ramadan yang telah lalu ini bagaimana, apakah diterima atau enggak, ya, ikhlas atau enggaknya, ya, atau cacatkah atau bagaimana, kita nggak tahu. Maka seorang mukmin harus senantiasa berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, baik kualitasnya, jumlahnya dan seterusnya. Dan kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban seperti ini lebih gencar beribadah, artinya lebih semangat beribadah. Sebagaimana diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, ya, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain bulan Sya'ban." Artinya, kenapa bulan Sya'ban itu engkau wahai Rasulullah lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lain? Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu fihi katsiran." Dzalika syahru atau dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu bulan atau bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, banyak orang-orang lalai. Orang tidak menganggap bahwasanya ini adalah bulan yang harus harus lebih berarti daripada bulan-bulan yang lain di sisi orang-orang yang beriman. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, adalah banyak manusia yang lalai dengannya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal bulan ini adalah bulan yang diangkatnya amalan-amalan manusia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Maka kata beliau, saya mencintai, saya suka amalanku itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala sedang saya dalam keadaan berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan kemudian dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu paling banyak berpuasa. Ya, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya Ayyamul Bid, tapi hampir mayoritas bulan Sya'ban ini beliau berpuasa di dalamnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan Aisyah ini paling banyak meriwayatkan tentang keadaan-keadaan Rasulullah SAW ketika berpuasa, karena beliau istrinya yang dicintai dan sangat banyak membersamai, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yaftir." Kami melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sampai kami beranggapan bahwasanya Rasulullah ini nggak berbuka lagi dia, saking banyaknya puasanya di bulan Sya'ban. Ya. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kadang juga beliau berbuka sampai kami mengira bahwasanya Rasulullah ini tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istakmala siyam syahril illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa di bulan satu bulan penuh lamanya kecuali di bulan Ramadan. Ya. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, artinya puasa sunnahnya. Adapun kalau puasa wajib kan bulan suci Ramadan harus disempurnakan 30 hari. Nah, tapi lain daripada itu, puasa-puasa sunnah Rasulullah SAW itu paling banyak dikerjakan ketika di bulan Sya'ban. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, hendaknya kita mulai melatih diri kita berpuasa, dan tentunya ini banyak sekali hikmahnya ketika kita sudah mulai menghidupkan, ya, suasana, ya,
ibadah di bulan Sya'ban seperti ini, supaya nanti di bulan suci Ramadan kita sudah nggak kaget. Nah, terkadang orang tuh kaget sekali kalau sudah bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Dia langsung mulai startnya dari situ. Bahasanya itu seharusnya seorang mukmin itu sudah mulai curi star sebelum datangnya bulan suci Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Ya. Kadang orang 1 Ramadan baru mau puasa. Kan capeknya luar biasa. Laparnya luar biasa. Ya. Hausnya luar biasa. Sampai-sampai kadang lemesnya juga luar biasa. Itu dikarenakan karena kita nggak pernah melatih diri. Kita nggak warming up ya bahasanya ya. Belum pernah, nggak ada pemanasan. Ini luar biasa ini. Maka ini perlu kita perhatikan. Ya, kenapa Rasulullah SAW semangatnya itu stabil di bulan suci Ramadan? Ya, kondisi beliau di bulan suci Ramadan itu stabil dari awal sampai terakhir. Bahkan lebih semangat lagi kalau di akhir Ramadan. Nah kita kadang kan, subhanallah, awal-awal saja semangatnya. 10 awal semangat, pertengahan mulai kendor. 10 terakhir ya hanya sekedar ya pejuang-pejuang surga lah yang memang benar-benar bertahan. Ini disebabkan karena kenapa? Orang nggak punya pemanasan. Orang langsung kaget begitu saja. Kan biasa orang begitu. Coba kalau mau olahraga, ya orang mau lari misalnya 500 meter sprint. Kira-kira pemanasan dulu nggak nih? Pemanasan, nggak mungkin nggak. Kalau nggak pemanasan, awalnya semangat. Coba lihat nanti di finish. Sampai nggak dia? Bisa kayak dia duluan. Nah, coba orang yang pemanasan, stabil dulu, stabil. Dan dia terkadang semakin dekat, semakin kencang. Kalau orang yang di awal tadi nggak punya pemanasan, awalnya aja yang kencang. Itu sama dengan seperti ini, ibaratnya seperti ini. Maka perlu kita perhatikan hal ini supaya benar-benar Ramadan kita lebih bermakna lagi di bulan suci Ramadan. Baik, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian di saat-saat seperti ini juga sudah harus kita mulai membuka kembali lembaran-lembaran Al-Quran. Ya, sudah seharusnya memang bukan hanya di momen-momen tertentu saja kita buka Al-Quran. Setiap saat kita harus buka Al-Quran. Tapi memang itulah keadaan kita. Itulah keadaan kita. Kadang bulan suci Ramadan saja baru menyentuh Al-Quran waliyadzubillah. Nah, ini harus berbeda tentunya. Dan seseorang mukmin itu dia harus punya siasat dan punya strategi sendiri bagaimana supaya ibadahnya lebih bermanfaat. Ya, cukuplah Ramadan kita yang lalu kacau. Kacau nggak Pak? Kacau. Tarawih nggak boleh. Ya, di rumah entah tarawih apa enggak. Kan gitu ya. Kalau sebelum tarawih entah 11 rakaat itu berapa menit coba mungkin. Atau mungkin barangkali setiap rakaatnya qul huwallahu ahad. Bisa selesai 7 menit. Ya, itu kalau yang tarawih. Atau yang tarawih sama keluarga. Itu kalau tarawih sama keluarganya. Ya, coba. Luar biasa. Keadaan kita memang kita akui itu tidak pernah terjadi selama umur hidup kita di dunia ini. Bahkan mungkin ayah kita, kakek ini nggak pernah merasakan seperti itu. Karena keadaan-keadaan yang mendadak seperti itu bisa dibilang, ya itulah namanya ujian. Ya, datang tiba-tiba. Nah, artinya kita di situ ambil pelajaran. Ya Allah, Ramadan saya yang lalu nih nggak tahu keadaannya itu seperti apa. Bahasanya itu ya kurang greget. Oh ya puasa. Tapi nggak tahu tarawihnya sempurna apa enggak. Tilawahnya sempurna apa enggak. Subhanallah. Maka alhamdulillah dalam keadaan seperti ini meskipun dalam keterbatasan yang ada ya setidaknya sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih memanfaatkan momen-momen Ramadan yang akan datang ini lebih maksimal, tentunya lebih khusyuk, lebih bermakna dan seterusnya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ini perlu kita ingatkan ya, karena besok kalau nggak salah hari ini atau besok ya bulan Sya'ban sudah masuk. Usahakan ya sudah mulai menjalankan puasa-puasa sunnah Senin Kamis, ajak keluarga kita ya, atau puasa 3 hari bulan pertengahan bulan ya, dan kemudian sudah mulai ya melatih dengan seperti apa membaca Al-Qur'an ya, qiyamul lail
perbanyak bersedekah dan seterusnya. Qiyamul Lail, baca Al-Quran sebenarnya nggak susah kalau misalnya kita terbiasa. Yang susah itu kalau nggak terbiasa. Tiba-tiba mau disuruh bangun sahur. Jangankan Qiyamul Lail, sahur aja kadang susah nggak bangunnya. Ya, jam 4, jam setengah 3, kadang mau bangun sahur itu susah. Kenapa? Nggak terbiasa. Nah, coba yang terbiasa bangun malam, bangun sahur santai sekali. Santai sekali. Nah, makanya ini perlu yang namanya pemanasan. Tidaklah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban itu, kecuali itu adalah untuk melatih diri kita terlebih dahulu. Melatih fisik kita, melatih hati kita, ya, melatih kesiapan kita agar benar-benar Ramadan itu lebih bermakna. Ramadan itu lebih bermakna. Kenapa terkadang orang keok di akhir? Karena nggak punya pemanasan, dia nggak persiap. Ya, kalau di istilah orang Arab itu, man arafa bu'da safari ista'adda. Orang yang tahu kadar jauhnya perjalanan itu dia akan siap-siap. Nah ini kan Ramadan bukan sehari 2 hari kita berpuasa, 1 bulan penuh, jauh, 30 hari. Kalau orang nggak pernah berpuasa, ya, Senin, Kamis dan seterusnya, kemudian langsung disuruh puasa 30 hari, itu kan terasa berat pasti. Itu pasti berat. Nah, kita tahu perjalanan puasanya 30 hari. Saya harus siap-siap dulu dong. Ya, saya harus siap-siap dulu. Maka kata iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga hari-hari ke depan ini kita sudah bisa memulai amalan-amalan saleh, mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, karena kekhusyuan itu akan datang ketika hati kita bersih. Kekhusyuan itu, ketenangan di dalam beribadah itu ketika hati kita tenang, ya, dan seterusnya. Kalau tidak ada yang namanya kebersihan hati, makanya perlu istighfar. Ya, kalau hati kita lebih banyak bermaksiat, maka sulit untuk merasakan namanya kekhusyuan. Jangan berharap bisa khusyuk kalau Anda senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dikatakan, al-iman yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan lezatnya iman sementara kita bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang mau memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dari sekarang dia harus meninggalkan yang mana maksiat, supaya masuk bulan suci Ramadan dengan benar hati yang sangat gembira, dengan kegiatan-kegiatan amal ibadah yang maksimal, tilawahnya, qiyamnya, siyamnya, dan lain sebagainya. Itu bisa diraih, ya, dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari seperti ini. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih seputar tentang al-muraqabah, yaitu tentang pengawasan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis Jibril, ya, hadis Jibril yang panjang kita sudah bacakan, ya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan lafaz, yaitu wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari awal, ketika itu Rasul bersama para sahabatnya sedang duduk-duduk, muncul sosok, ya, yang datang kepada Rasulullah, tidak diketahui dari mana, bersih bajunya, hitam rambutnya, tidak ada bekas-bekas safar. Kemudian datang dan duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Qala ulama berkata, wada'a kaffaihi ala fakhidai nafsihi, ya, dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Bukan karena dia mengartikan orang ini datang dan kemudian meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, versi yang lain, pendapat yang lain mengatakan tidak. Orang ini datang menghadap Rasulullah dan kemudian dia rapatkan lututnya dengan lututnya Rasulullah, dan kemudian dia letakkan tangannya di atas pahanya sendiri, bukan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min kamalil adab fi jilsatil muta'allimi amama al-mu'allim. Dan inilah posisi dan bentuk paling sempurna bagi seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Duduk dengan sopan. Bukan duduk sampai harus lonjoran, gitu kan, ya.
duduk sampai angkat kaki satu, duduk ya tegakkan lutut satu, yang satunya menjulur. Ini tentunya bentuk-bentuk seperti ini adalah bukan adab bagi seorang penuntut ilmu di dalam berguru kepada gurunya atau belajar kepada gurunya. Bi an yajlis bi'adami istidad lima yasma, ya. Duduk dengan adab, ya, dan dengan persiapan. Artinya dia duduk itu posisinya sudah siap mendengarkan, ya. Bukan santai-santai. Biasanya kan tahu sendiri Pak, bagaimana bentuk kita kalau lagi santai malas-malasan, ya. Atau sampai baring-baringan sampai begini, mau belajar kok begini bentuknya. Karena ya didengar, kalau masuk lendak-lendak gitu kan, sambil tidur. Ini bukan posisi yang terbaik bagi seseorang penuntut ilmu. Tapi dia duduk dengan hay'ah, dengan bentuk yang sempurna, seakan-akan dia itu sudah siap untuk mendengarkan pelajaran, untuk mendengarkan ilmu, ya. Wastima'i lima yuqal min al-hadits. Baik. Jalasa hadhihi al-jilsata thumma qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku tentang Islam. Beliau ini tidak mengatakan ya Rasulullah, tapi dengan lafaz ya Muhammad, ya, dipanggil dengan langsung namanya, ya. Kasani ahli badiyatil Arab, seperti hanya orang-orang Badu, orang-orang Badu pedalaman, orang-orang primitif Arab itu kalau mendatangi Rasulullah SAW, dia tidak memanggil Rasulullah SAW dengan kalimat ya Rasulullah, tapi memanggil ya Muhammad. Ya Muhammad. Nah, memang terkenal wataknya yang keras, ya, sampai-sampai dia nggak mau memanggil kalimat ya Rasulullah, tapi dengan panggilan ya Muhammad, ya. Amma alladzina sami'u adab Allah azza wa jalla lahum fa innahum la yaquluna ya Muhammad wa innama yaquluna ya Rasulullah. Adapun orang-orang yang faham, orang yang beradab, penuh dengan adab, dia tidak mengatakan ya Muhammad, tapi dengan panggilan ya Rasulullah. Lianna Allah Ta'ala qala fi kitabih, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la taj'alu, ya, di dalam surat An-Nur ayat 63, di sini peringatan dari Allah, ya, bagaimana adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan jadikan panggilanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti panggilanmu kepada antara kalian sesama manusia. Ya. Artinya jangan panggil Rasulullah SAW dengan panggilan ya Muhammad. Kurang sopan. Ya, enggak beradab. Ya. Tapi dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Ini adabnya kita sebagai seorang yang beriman, ya, yang mengaku pengikutnya Rasulullah SAW, yang bersuri tauladan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita harapkan syafaatnya. Mana mungkin seseorang berani memanggil dengan kalimat ya Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi kita nih, ya, kita kalau memanggil, menyebutnya bisa, enggak apa-apa kita sebutkan. Kalau misalnya mau menjelaskan nama Rasulullah SAW Muhammad, tapi harus disampaikan dengan sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi pembanding. Kamu ini manggil siapa? Manggil temanmu seperti Muhammad yang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adabnya adalah memanggil dengan gelar yang disandang oleh Rasulullah SAW dari Allah, yaitu Rasulullah, Rasulnya Allah, atau Nabiullah, ya, atau Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus kita ucapkan kalimat ya Muhammad atau Muhammad, maka gandengkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yashmalu du'aahu 'inda an-nida'i bismihi wa yashmalu du'aahu idza amara aw naha. Fala naj'alu amrahu ka amri an-nas. In syi'na
imtathalna wa in syi'na tarakna wa la naj'alu nahyahu ka nahyi nas in syi'na tarakna wa in syi'na fa'alna. Dan ini mencakup semuanya, ya. Yashmalu du'aahu 'inda an-nida'i bismi wa yashmalu du'aahu idza amara aw naha. Ya. Jadi seorang mukmin itu, ya, la naj'alu amrahu ka amrin nas. Tidak kita jadikan perintahnya itu seperti perintahnya manusia-manusia yang lain. Ya. Ini termasuk adab. In syi'na imtathalna wa in syi'na tarakna. Ya, kalau kita mau kerjakan, kita kerjakan. Kalau enggak, ya enggak usah. Ini ya itu kalau orang lain yang memerintahkan kita. Tapi kalau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Semaunya saja, seenaknya saja. Seakan-akan ini sama seperti orang-orang yang lain. Tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang luar biasa. Kadzalika 'indama nad'uhu, la nad'uhu ka du'ai ba'dina ba'dan fa naqul ya fulan mithla ma tanadi مثل tunadi sahibak wa inma taqul ya Rasulullah. Nah, kita sampaikan tadi. Kalau Anda mau memanggil, ya, maka panggillah dengan sebutan ya Rasulullah. Ya. Atau ya Nabi Allah. Lakinnal a'raba li bu'dihim 'anil 'ilmi wa jahli aktsarihim. Akan tapi orang-orang bodoh dari kalangan Badu, primitif, ya, karena mereka bodoh, lantaran mereka bodoh, ya, mereka seenaknya saja memanggil panggilan-panggilan langsung menyebut nama Rasulullah SAW, yaitu dengan Muhammad. Idza ja'u yunaduna bismihi fa yaqulun ya Muhammad. Apa mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya karena kebodohan mereka, karena ketidakpengetahuan mereka, mereka seenaknya memanggil dengan panggilan namanya Rasulullah SAW. Baik. Kemudian penggalan hadis yang mengatakan akhbirni 'anil Islam. Mereka Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya, ajarkan aku tentang Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Ya. Malaikat Jibril bertanya. Maka apa jawabannya Rasulullah SAW? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada malaikat Jibril ketika itu, yang tentunya ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Dan ini adalah rukun yang pertama di dalam Islam. Apa itu? Bersyahadat. Rukun awal dalam Islam, tashhadu bilisanika nutqan. Engkau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisanmu. Wa biqalbika iqraran. Dan dengan hatimu yang mengikrarkan. Dan engkau yakini dengan hati an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa uluhiyatullahi far'un an rububiyyatihi. Lianna man ta'allaha lillahi faqad aqarra birrububiyyah. Jadi apa? Ubudiyah kita dalam bentuk uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Artinya uluhiyah itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rububiyah, kita yakini semuanya adalah Allah. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang mengawasi, dia yang menghancurkan. Ya. Artinya semuanya bentuk pekerjaan itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau uluhiyah itu pekerjaan kita, amalan kita, ibadah kita tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan wa uluhiyatullahi wa uluhiyatullahi far'un 'an rububiyyatihi. Jadi bentuk uluhiyah ini adalah far'un, cabang daripada rububiyah. Lianna man ta'allaha lillah,
Karena siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad aqarra birububiyah. Maka dia sudah meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin kita beribadah kecuali kita meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin ya, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dia yang memberi rezeki, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, dia yang mengawasi, ya, dia mengetahui, dia pokoknya segala macamnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal ma'buda la budda an yakuna rabban. Di mana yang diibadahi adalah Rabb. Ya, yang diibadahi adalah Rabb. Rabb itu adalah Tuhan. Makanya biasanya pemilik tunggangan-tunggangan hewan itu biasanya diistilahkan juga dengan Rabb. Misalnya punya kuda ini. Man Rabb hadzal khil misalnya. Siapa pemiliknya kuda ini misalnya. Jadi Rabb itu kalau dalam istilah dalam bahasa adalah pemilik. Dia mengatur semuanya. Dia yang kasih makan. Sama kayak Rabbul Bait misalnya. Jadi Rabb artinya adalah pemilik. Tapi kalau misalnya untuk ibadah tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an yakuna aidan kamil as-sifat. Dan Rabb ini harus memiliki sifat yang sempurna. Yang diibadahi, yang disembah ini harus memiliki sifat yang sempurna. Tidak boleh kurang. Tidak boleh punya aib. Ya. Allah memiliki kesempurnaan dari segala macam sisi, dari semua sisi. Sempurna sifatnya. Makanya dia pantas menjadi Rabb. Ya. Kalau yang memiliki kekurangan tidak pantas jadi Rabb. Rabb itu sempurna harus. Syaratnya harus sempurna. Yang diibadah itu harus sempurna. Walihada tajidul ladzina yunkiruna sifat Allah, yunkiruna sifatillah azza wa jalla, indahum naqsun 'azimun fil ubudiyah. Oleh karenanya kita melihat orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, kita akan melihat kekurangan dari segi ibadah mereka. Karena kenapa? Mengingkari ya sifat-sifat Allah secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Farrabb la budda an yakuna kamila sifat. Maka Rabb itu harus memiliki sifat yang sempurna. Hatta yu'bada bimuqtada hadhihi sifat. Sampai benar-benar ya, diibadahi dengan sifat-sifat yang sempurna yang dia miliki. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ud'uhu, ya, ay ta'abbudu lahu. Ud'uhu artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sifat-sifatnya yang sempurna. Wa tawassalu bi asma'ihi, dan ambillah, jadikanlah nama-namanya ini sebagai wasilah. Sudah kita jelaskan kemarin? Belum ya? Beberapa hal yang boleh kita jadikan sebagai wasilah. Belum ya? Perantara. Ya. Tidak boleh kita bertawassul sembarangan. Ya. Tidak boleh kita bertawassul sembarangan. Yang pertama, bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Mungkin barangkali di antara kita ditimpa musibah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, maka ya,
dia bisa bertawassul dengan amalan-amalan solehnya yang dia anggap amalan ini memiliki posisi dan keutamaan sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dia bertawassul, dijadikan sebagai perantara supaya dia dilepaskan atau disudahkan dari musibah atau ujian-ujian yang berat tadi. Sebagaimana kita dengarkan, ada 3 orang yang terkunci di dalam goa, tertutup pintu goanya oleh batu besar, dan mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan amal-amal soleh mereka. Ya, ada yang bertawassul dengan amal solehnya berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana dia bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya itu selalu diberikan air susu, selalu kasihkan air susu daripada kambingnya yang dia pelihara setiap malam. Namun suatu ketika orang tuanya sudah tidur duluan. Ya. Apa yang dilakukannya? Dia tunggu orang tuanya bangun. Ya, tunggu orang tuanya bangun padahal sudah ada anak istrinya yang sudah minta-minta untuk minum air susu. Bentuk baktinya kepada orang tuanya. Sampai orang tuanya bangun baru dikasihkan minuman. Setelah itu baru dikasihkan kepada anak. Ini bakti yang luar biasa kepada orang tua. Ya, benar-benar hak-hak orang tua itu harus lebih didahulukan. Nah, yang lain, ya, dia bertawassul dengan amal solehnya berupa apa? Ya, berupa takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia hampir menzinahi daripada seorang wanita, dan kemudian wanita itu mengatakan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan wanita itu, bahkan dia berikan uang, beberapa uang kepada wanita itu sebagai bentuk istighfar dia dan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang bertawassul dengan apa? Mengembalikan semua harta pekerjanya. Ada seseorang yang bekerja dengan dia dan dia belum mengambil upahnya, dan dia tidak sempat memberikannya kepada pekerja tersebut. Akhirnya upah pekerjanya tadi ini dia kembangkan. Ya, dikembangkan. Upahnya berupa seekor kambing, ekor domba. Dia kembangkan, akhirnya besar. Ya, yang tadinya dari 1 ekor domba dia pelihara, yang itu kan haknya pembantunya tadi. Nah, dia pelihara, dia kembangkan, akhirnya bisa sampai ratusan ribuan, bahkan dikit antara satu lembah dengan lembah yang lain, itu semuanya dari hasil pekerjanya tadi. Suatu ketika pekerjanya datang, ya, pekerjanya datang menanyakan upahnya. Apa dikatakan majikannya tadi? Majikan yang mengembangkan upahnya tadi, ini gaji kamu semuanya. Lah, gaji saya tidak segini katanya. Tapi kata tuannya, enggak, ini gaji kamu dari hasil yang kamu dari hak kamu kemudian saya kembangkan, dan kemudian berkembang seperti ini hasilnya, dan diberikan semuanya kepada orang pekerjanya tadi. Ini kan luar biasa. Takutnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Akhirnya mulailah terbuka daripada pintu goa yang tertutup dengan batu besar tadi. Artinya mereka bertawassul dengan amal solehnya, boleh. Nah, kemudian bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan asma Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, kita sebutkan nama-nama Allah di dalam doa-doa kita. Ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki, urzuqni rizqan halalan thayyiba. Ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, ampunkan segala dosa-dosa kami. Nah, kemudian bertawassul dengan orang. Ya, bertawassul dengan orang. Bertawassul dengan orang dengan syarat orang ini masih hidup dan masih mampu. Dia hidup dan mampu untuk jadikan sebagai wasilah. Minta doanya misalnya, tidak masalah. Kita datang kepada orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa betul. Ya, kita tahu kewaraannya, kita tahu ketakwaannya, dan kita tahu ibadahnya seperti apa. Maka kita minta kepada dia untuk mendoakan, itu tidak masalah. Ya, jadi dia masih hidup.
Kemudian dengan syarat dan dia mampu. Ya. Boleh kita ambil, boleh kita jadikan dia sebagai wasilah. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah meninggal, tidak boleh. Rasulullah SAW saja, ya, tidak boleh kita bersalawat dengan Rasulullah SAW kalau sudah meninggal. Sahabat-sahabat itu bertawassul kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kadang mereka datang, ya Rasulullah, doakan saya. Ya Rasulullah, doakan saja. Nah, boleh. Tapi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Itu Rasulullah, apalagi manusia setelahnya. Ya. Apalagi manusia setelahnya. Ya. Dan dia mampu. Dia hidup, yang hidup boleh. Tapi dia mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh. Yang buat bertawassul, Pak, saya bertawassul kepada Bapak. Bisa nggak menghidupkan orang yang mati? Oh, nggak bisa. Nggak bisa nggak, apa namanya? Misalnya, ya pokoknya sesuatu yang dia bukan kemampuan dia, kemudian kita mintai dia, ini yang tidak boleh. Ya, selagi dia masih hidup ya, dan dia mampu, maka boleh kita jadikan sebagai wasilah. Nah, maka di sini dikatakan, nah, wa tawassalu bi asma'illahi ila matlubikum, dan mintalah, jadikanlah asma Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk meminta apa yang kalian inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fad-du'a huna yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Nah, al-muhim annahu qala, ya, intinya di sini Rasulullah SAW mengatakan antashhada an la ilaha illallah, hendaknya engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha minal khalq wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala syamsun wala qamarun wala syajarun wala hajarun wala barrun wala bahrun wala waliyyun wala sadiqun wala syahidun illa ilaha illa wahdahu. Ya. Maka tidak ada ilah, ya, dari makhluk-makhluk Allah. Tidak ada yang berhak kita jadikan sebagai ilah. Baik itu nabi, bukan, baik itu rasul, tidak berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Baik itu matahari, bulan, pohon, batu-batuan, ya, baik di daratan, di lautan, ya, wala wali, dan juga tidak ada wali yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Ya. La ilaha illallah wahdahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Wa hadhihi al-kalimatu arsalallahu biha jami'ar rusul. Ya, dan kalimat ini adalah kalimat yang Allah turunkan, wahyukan kepada semua nabi dan rasulnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhihi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ana fa'buduni. Allah firmankan dalam Al-Quran ayat surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika." Kami tidak mengutus sebelummu, yaitu Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, Muhammad SAW, kami tidak mengutus orang sebelummu dari rasul-rasul, ya, illa nuhihi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'buduni, ya, kecuali kami wahyukan kepada rasul-rasul sebelummu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 36, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus di setiap umat rasul, utusan. Apa tugasnya? An i'budullah, agar umatnya, agar mereka menyerukan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan mereka menjauhkan dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut.
Taghut adalah sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita katakan taghut. Bisa dikatakan taghut. Maka sering kita dengarkan kalimat ini dari lisan-lisan orang yang pemahamannya melenceng, keliru. Ya. Orang yang pembangkang, orang Khawarij. Mereka mengklaim bahwasanya kita ini adalah penyembah-penyembah taghut. Maksudnya bagaimana? Mereka menganggap pemerintah itu adalah taghut. Allahul musta'an. Bahkan mereka mengatakan ini tentara-tentara ini semuanya pembantu-pembantu taghut ini katanya. Ya. Mereka tidak lebih hina daripada kera katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini pemahaman keliru ini. Ya. Pemerintah dikatakannya taghut. Akhirnya mereka tidak boleh, tidak mau dia berada di bawah pemerintahan. Ini tentunya paham-paham Khawarij, paham-paham teroris yang luar biasa berbahayanya ketika seseorang salah belajar. Ya, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian فهذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزما بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يدخل الجنة بها. Maka kata beliau al-muallif rahimahullah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka kalimat ini yaitu la ilaha illallah apabila diterapkan oleh seseorang, diamalkan oleh seseorang dan dia ucapkan dari hatinya dan mengerjakan apa yang wajib dikerjakan dari kalimat la ilaha illallah ini dengan beramal saleh, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Jadi seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kemudian dia amalkan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah berupa iman dan amal saleh, maka kata beliau yadkhulul jannata biha, maka dia akan masuk surga dengan ucapan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Rasul pernah bersabda, "Man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya orang yang meninggal, orang dalam keadaan sekarang, itu ditalqin. Apa itu talqin? Laqana yulaqqinu talqin. Dituntun, bahasa talqin itu sebenarnya dituntun. Dituntun untuk mengucapkan. Makanya kadang kita di dalam belajar mengajar tahsin, perbaiki baca Al-Quran, itu kan kita bilang ini anak-anak seperti ini harus ditalqin dalam belajarnya. Ditalqin itu apa? Anak-anak TK kan harus ditalqin. Guru mengucapkan, mereka mengulangi. Itu namanya talqin. Guru menyebutkan, mereka ikut menyebutkan. Itu namanya talqin, dituntun mengucapkan. Ini makna hakikat, makna sebenarnya kalimat talqin. Tapi sekarang kan berbeda. Ya, orang-orang mentalkinkan mayit itu setelah berada di dalam kubur. Apa yang mau dituntun mereka seperti itu kalau sudah berada di dalam kubur? Ucapkan kalimat asyhadu, tidak ada manfaatnya sudah. Makanya kata Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Supaya
akhir kalimatnya yang keluar dari dunia ini adalah la ilaha illallah. Makanya seseorang kalau menghadapi orang yang meninggal dalam keadaan sekarat, ya, usahakan, talqinkan. Tuntun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian setelah itu ditinggalkan saja, jangan diajak bicara. Takutnya diajak bicara, ya ngomong lagi nanti. Bukan la ilaha illallah lagi di akhir kalimatnya. Kalau dia sempat berbicara lagi, talqinkan lagi. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ai tashhadu bi anna Muhammadan Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah wa lam yuzkar man siwahu min ar-rusul li'annahu nasakha jami' al-adyan kullu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu nasikhun lima qablahu min al-adyan. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi, dari suku Hashim Al-Qurashi, Quraisy, dan kemudian Al-Arabi dari bangsa Arab. Walam yuzkar man siwahu min ar-rusul li'annahu nasakha jami' al-adyan, dan tidak disebutkan di dalam syahadat kita itu rasul-rasul yang lain. Ya. Di dalam syahadat kita kan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Tidak disebutkan rasul-rasul yang lain. Karena kenapa? Li'annahu nasakha jami'al adyan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa itu agama Islam menghapuskan agama-agama yang sebelumnya. Ya. Menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Meskipun ada beberapa syariat yang memang masih diajarkan di syariatnya Rasulullah SAW. Meskipun hal demikian tidak boleh beranggapan saya sedang melaksanakan syariatnya Nabi Fulan. Meskipun itu asal muasalnya dari Nabi sebelumnya. Ya. Tetap kita harus beranggapan bahwasanya ini syariatnya Rasulullah SAW, meskipun diadopsi dari syariat-syariat yang sebelumnya. Seperti puasa Daud. Ya. Ini syariatnya Rasulullah SAW. Seperti apa berkurban, syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, berhaji dan lain sebagainya. Maka ketika itu Rasulullah SAW, ya, pernah ditanya oleh salah sahabat tentang Taurat. Maka ketika Rasulullah ditanya hal tentang Taurat, Rasulullah marah. Ya. Dan berkata, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup di zamanku saat sekarang ini, tidak ada pilihan bagi dia untuk yang lain kecuali harus mengikutiku. Harus mengikuti syariatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Memang syariat Muhammad adalah syariat penutup. Syariat Muhammad SAW adalah syariat yang menutup, penutup daripada syariat-syariat yang lain. Oleh karenanya ikhwatul iman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan fa kullul adyani batilatun bi ba'thihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh agama-agama itu batil setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadinul Yahudi batilun, agamanya orang-orang Yahudi batil. Wa dinun Nasara batilun, agama orang-orang Nasara batil. Ghairu maqbulun 'inda Allah, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena sudah ada yang menutup, sudah ada yang mengcover semua syariat-syariat sebelumnya itu Rasulullah SAW dengan agama Islam. Liqauli ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam surat Ali Imran ayat 85, ini menunjukkan bahwasanya agama-agama sebelum Islam yang terakhir ini adalah semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Wa may yabtaghi", siapa yang mengharap agama selain daripada Islam, fala yuqbal minhu, maka dia tidak akan pernah diterima. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang sangat merugi. Yat'abuna fi ibadatihim allati ibtada'uha ta'ban 'aziman. Ya, mereka akan lelah sendiri. Artinya percuma mereka beribadah dengan ibadah-ibadah ya yang mereka kerjakan dari selain daripada syariat agama Islam. Itu hanya melelahkan saja. Ya. Wa yumsibuna nasaban 'aziman wa kullu hadha haba'un la yanfa'uhum bi syai'. Ya, dan mereka menganggap itu adalah benar. Justru sebaliknya. Apa yang dianggap mereka itu adalah merupakan sebuah kesia-siaan, haba. La yanfa'uhum syai', tidak akan bermanfaat sama sekali. Lan yuqbal minhum, dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan firman Allah mengatakan dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Falau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirah. Kalau mereka yang beragama selain agama Islam, dia akan rugi di akhirat kelak. Meskipun dia di dunia beruntung. Ya, meskipun di dunia dia dikasih segala macamnya, tapi dia akan rugi di akhirat kelak. Sebagaimana keadaan-keadaan kita sekarang, ya, kita lihat ya, selain non-Islam bagaimana Allah berikan kekayaan, bagaimana Allah berikan kelapangan, materi, fasilitas dan sebagainya. Itu bagi mereka. Tapi orang yang beriman akan bercermin, itu di dunia saja. Nanti di akhirat mereka akan tersiksa. Mereka akan tersiksa dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qawluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin falau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirati li'anna adyanahum batilah. Karena din mereka itu adalah batil. Falladzina yad'una al'an minan nasara annahum yantasibuna ila Isa bin Maryam, maka mereka orang-orang Nasrani yang mengatakan saya ini menjadikan Nabi Isa adalah sebagai Rasul, ya, menisbatkan agama mereka kepada Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam, maka sungguh itu adalah sebuah kebohongan, tidak layak lagi. Ya, karena sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau Musa hidup di zamanku saat sekarang ini, Musa tidak ada pilihan lain kecuali akan mengikuti agamaku. Begitu juga berarti kalau Nabi Isa hadir ikut hidup di zamanku ini, kata Rasulullah, pasti akan mereka ikut dengan syariatku. Makanya di akhir zaman nanti, misalnya masih tidak ada pilihan lain kecuali juga akan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Meskipun dia waktu jadi nabi, waktu jadi rasul punya syariat yang lain. Dan ketika turun di akhir zaman nanti tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti syariatnya Rasulullah SAW alaihi wasallam. Walau ja'a al-Masih laqatalahum. Sungguh kalau Al-Masih datang, ya, turun, mereka akan diperangi oleh orang-orang Nasrani ini. Mereka Isa Al-Masih lah, ya, yang akan pertama kali menentang mereka. Kenapa kamu tetap beragama dengan syariatku waktu dulu? Ya, kenapa engkau tetap beragama dengan agama yang dulu masih berkitabkan dengan Injil? Ini kan sudah ada Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi, risalah terakhir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka justru yang paling pertama akan menentang mereka malah justru nabi mereka yang mereka anggap sebagai nabinya dan bahkan mereka tuhankan. Wa sayanzilu fi akhir zaman wa la yuqbalu illa al-Islam. Fayaksuru salib.
maka Nabi Isa akan turun di akhir zaman, ya, maka tetap tidak akan diterima sesuatu apapun amalan, ya, selain daripada agama Islam, dan dia yang akan menghancurkan salib-salibnya. Wa yaqtulul khinzir, dan dia akan membunuh babi, akramakumullah. La yaqbalu illa al-Islam. Dia tidak akan menerima kecuali juga dalam keadaan Islam. Wa qaluhu anna Muhammadan Rasulullah ay ila al-khalqi kaffa. Kemudian ucapan Rasulullah mengajarkan Nabi Jibril bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, ini menunjukkan bahwasanya untuk seluruh makhluk semuanya harus ikut bersyahadat bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar menjadi pengingat bagi seluruh alam. Siapa dia? Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah berfirman dalam Al-Quran juga, katakan wahai Muhammad, inni Rasulullah, saya ini Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, di mana kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan ada di bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Fa aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, an-nabiyil ummiyyi, ya, nabi yang ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa malaikatihi, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada malaikatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kalian termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Rasulullah SAW bersumpah, la annahu la yasma'u bi, tidaklah seseorang mendengarkan tentangku dari umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia orang-orang Yahudi, baik dia orang-orang Nasrani, dan dia mendengar bahwasanya ada Rasul, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup daripada para nabi dan rasul. Ya, tidaklah mereka mendengarkan, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman kepada aku dan tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada aku, yaitu Al-Quran, illa kana min ashabin nar, kecuali akan menjadi penghuni-penghuni neraka. ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار. Oleh karenanya kita harus yakin, harus beriman bahwasanya semua orang Yahudi dan orang Nasrani atau agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beragama Islam, annahum min ashabin nar, maksudnya mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Ya. Maka batal keislaman seseorang kalau ada yang mengatakan orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang beragama selain Allah juga masuk surga. Batal keislaman orang tersebut. Kenapa batal? Berarti tidak dia meyakini ayat yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Berarti tidak meyakini dalil ini. Dalilnya jelas sekali. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam.
Nah, kalau seseorang beragama selain agama Islam dan dia mengatakan dia juga bakal masuk surga, surga mana yang dia masuki? Maka orang-orang beriman harus yakin, selain agama Islam, dia tempatnya di neraka. Lianna hadhihi syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan karena ini adalah syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jannatu haramun alaihim. Dan surga haram bagi mereka. Li'annahum kafaratun a'da'un lillah, karena mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, musuh-musuh Allah, wali rasulihi, dan musuh bagi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. A'da'un Ibrahim, mereka musuhnya Nabi Ibrahim, musuh bagi Nuh, musuh bagi Nabi Nuh, bagi Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, wali jami'ir rusul, dan semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, dan kemudian wa qaluhu an tashhadu an la ilaha illallah ma'a qawlihi wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadzani jama'a syartil ibadah wa huma al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua lafaz kalimat syahadat ini, ya, yang dijadikan menjadi satu kesatuan yang tidak akan sempurna syahadat seseorang kalau hanya bersyahadat satu lafaz saja, asyhadu an la ilaha illallah, atau hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah syahadat seseorang sampai dua-duanya berkumpul. Ya. Jadi kalau ada orang saya bersyahadat satu syahadat saja, sah nggak Islamnya? Tidak sah. Kalau saya bersaksi saja bahwasanya Allah ya pencipta yang harus disembah, yang harus diibadahi, tapi dia tidak mau bersyahadat kalau Rasulullah itu adalah Rasul, Nabi, tidak sah syahadatnya, batal keislamannya. Jadi dua kalimat syahadat ini mengumpulkan dua syarat ibadah, yaitu al-ikhlas dan kemudian al-mutaba'ah. Ya. Oleh karenanya dua kalimat syahadat ini terhitung satu rukun. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Ya, meskipun dua, syahadat kepada Allah, syahadat atas Rasulullah SAW. Kemudian dijadikan jadi satu rukun. Nggak bisa dipisahkan. Karena kalau terus terpisah, maka tidak sah keislaman seseorang. Walihada udda hadani ruknan wahidan min arkanil Islam. Oleh karenanya dua syahadat ini dijadikan menjadi satu rukun. Li'annahuma ya'udani ila syai'in wahid, karena ini akan kembali kepada satu, wa huwa tashihul ibadah, yaitu kembali kepada membenarkan ibadah. Li'anna al-ibadata la tashihu illa bi muqtadai hataini syahadatain, karena ibadah itu tidak akan pernah benar, tidak akan diterima kecuali dua rukun ini atau dua syahadat ini. Bersyahadat tidak ada ilah yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu ikhlas. Dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu al-mutaba'ah, harus diikuti. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan ucapan kalimat syahadat dan Muhammad adalah utusan Allah, yajibu an tashhada bilisanika, harus kita bersaksi dengan lisan kita, muqirran biqalbika, dan juga harus dibarengi dengan pengikraran di dalam hati, meyakini di dalam hati Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Allah utus untuk semua alam, sebagai rahmat untuk semua alam. Sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menjadi sebuah rahmat bagi seluruh alam.
Dan harus kita yakini annahu khatamun nabiyyin. Dia ini Rasulullah SAW ini adalah penutup daripada semua nabi. Nah, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya nabi, itu sudah pasti jelas tidak benar. Itu sudah pasti sesat. Itu sudah pasti kufur. Ya, kalau ada yang menganggap bahwasanya masih ada nabi setelah Nabi Rasulullah SAW. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad SAW tidaklah bapak daripada dari antara kalian, walakin akan tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi Rasulullah dan penutup daripada nabi-nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelahnya. Wa man idda'a an-nubuwata, dan barang siapa yang mengaku dirinya nabi setelah Rasulullah SAW, fa huwa kafirun kadzibun, dia adalah orang kafir dan dia adalah pembohong besar. Wa man saddaqahu fa huwa kafirun, dan siapa yang membenarkan kenabiannya setelah kenabian Rasulullah SAW, dia adalah kafir. Nah, kemudian di sini jelaskan, wa yalzamu min hadhihi syahadati an tattabi'uhu fi syari'atihi wa fi sunnatihi. Dan hendaknya dari syahadat ini engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya, di dalam sunnah-sunnahnya. Wa alla tabtadi' fi dinihi wa alla tabtadi' fi dinihi ma laysa minhu, dan jangan engkau membuat perkara-perkara baru di dalam agamanya yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat bid'ah di dalam agama. Walihada naqul, oleh karenanya kita katakan, inna ashabal bid'ah alladzina yabtadi'una fi syari'ati rasul ma laysa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Beliau katakan, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, orang-orang yang mengada-ngada dalam agama suatu ritual, amalan-amalan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Mereka belum mengamalkan secara sempurna syahadat bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Hatta wa in qalu innana nuhibbuhu, meskipun mereka berkata kami cinta kepada Rasulullah, wa nu'adzibu, dan kami memuliakannya, fa innahum law ahabbuhu tamamal mahabbati wa 'azzamuhu tamamal 'azim tamamat ta'zim ma taqaddamu baina yadayhi wa la adkhalu fi syari'atihi ma laysa minhu. Ya, jadi orang-orang yang berbuat bid'ah itu mereka belum merealisasikan syahadat mereka bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Meskipun mereka mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, saya memuliakan Rasulullah. Karena kalau mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka tidak mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbuat sesuatu yang tidak Rasulullah contohkan. Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya syariat yang dibawa Rasulullah ini kurang, padahal sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Hari ini aku sempurnakan syariat. Rasulullah tidak meninggal kecuali agama sudah sempurna, kecuali ibadah sudah sempurna, kecuali sunnah-sunnah sudah sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih berani mengada-ngada sesuatu ibadah yang tidak datang dari Rasulullah SAW? Tidak cukupkah yang datang dari Rasulullah SAW? Anda kalau mengerjakan semua yang datang dari Rasulullah SAW pun tidak akan mampu.
Begitu banyak masih sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu kita kerjakan, yang mungkin barangkali masih banyak sunnah-sunnah yang tidak kita ketahui. Coba amalkan dulu semuanya itu sunnah Rasulullah. Ya, kenapa harus mengadakan sesuatu yang baru? Ini kan bermasalah di dalam syahadatnya. Padahal Anda sudah mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa risalah, yang membawa ajaran, yang membawa syariat, yang membawa hukum dan segala macamnya, yang telah menjelaskan baik dan buruk, halal dan haram, sunnah dan bid'ah, syirik dan tauhid. Itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa masih mengambil amalan-amalan yang lain dari selain dari Rasulullah SAW? Makanya pada itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kitab yang bagus. Lupa saya penulisnya siapa. As-Sunanul Mahjurah. Sunnah-sunnah yang hampir ditinggalkan, ya, hampir dijauhi oleh orang-orang. Masya Allah. Nah itu ternyata masih banyak sunnah-sunnah yang hampir ditinggalkan. Ya, kalau kita keseharian kita lihat, sunnahnya hanya berapa segelintir saja yang kita bisa amalkan. Padahal masih banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lain yang belum sanggup kita kerjakan. Terus kenapa mengada-ngada sesuatu yang baru? Fal bid'atu madmunuha haqiqatul qadah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan bid'ah itu pada sebenarnya adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yaqul hadzal mubtadi, seakan-akan orang yang berbuat bid'ah ini dia berkata, innar Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yukmilid din. Rasulullah SAW ini belum sempurna menyampaikan agama ini. Luar biasa. Wal'iyadzubillah. Wala syariah, dan juga syariat. Jadi secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah ini belum datang dengan syariat yang sempurna. Padahal Allah sudah sampaikan, telah aku sempurnakan agamamu. Nah, ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله سبحانه وتعالى. Nah, ini. Dan dari perbuatan bid'ah yang lain yang sangat berbahaya adalah ada unsur mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka seakan-akan dia nggak percaya dengan ayat ini. Kalau dia masih mau berani melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita belajar dan membuka hati kita, minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan jalan yang benar, ditunjukkan ilmu yang benar, ditunjukkan pemahaman yang benar, ditunjukkan akidah yang benar. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang pernah engkau beri kenikmatan dari Nabi dan Rasul, orang-orang syuhada, orang-orang yang saleh. Jalannya mereka yang harus kita minta. Ya. Bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Ya memang sifat mereka adalah pembangkang, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala idza kana akmal ad-din fama'nahu annahu la dina ba'da ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i al-mubtadi'un syara'u fi dinillahi ma laysa minhu. Ya. Kalau Allah sudah firmankan dengan demikian, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya. Kemudian orang-orang
berbuat bid'ah, ya, melakukan hal-hal yang baru, berarti dia mendatangkan syariat yang baru. Maka secara tidak langsung mereka mendustakan dalil atau ayat Al-Quran yang ada dalam suratul Maidah ayat 3. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qadihun bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttahimuna iyyahu bi annahu lam kalau nggak sesuai dengan apa nggak boleh terima. Ini nggak boleh. Ya. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya iman akan mengatakan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berita-berita yang ada, meskipun berita tersebut berkaitan tentang perkara baik, perkara akhirat, ya. Tidak ada kata lain kecuali orang tersebut mengatakan sami ada wa kami mendengar dan kami tahu. Amma taqulu kaifa kada? Ada kaum mengatakan bagaimana ini? Kaifa yakunu kada? Bagaimana bisa begini? Bahwa itu min al-haqiqah. Maka ini belum beriman secara sempurna. Kalau masih ada pertanyaan di otak Anda, masih ada benar yang mengganjal di hati Anda, kok bisa begini syariat? Kenapa salah begini? Kok 4 rakaat zuhurnya? Kok 3 rakaat ya maghrib? Kok kita harus selesai di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan Syawal? Kenapa? Ini berarti Anda belum beriman secara sempurna. Semi'na waktu Anda itu belum sempurna. Ketika masih ada pertanyaan seperti ini. Karena kalau Anda benar syahadatnya, maka tidak ada kata lain. Saya ikuti, saya dengar maka saya ikuti. Ya. Kalau benar syahadat kita bahwasanya Rasulullah SAW utusan Allah dari Allah, maka apapun yang datang dari beliau tidak ada lagi. Masalahnya tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi punut-punut, tidak ada lagi keganjalan dan lain sebagainya. ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka ditakutkan mereka yang membanding-bandingkan syariat dengan akal mereka, ya, memperhatikan itu kita perhatian sekali dengan orang-orang seperti ini.
Li'annahum in kanu la yaqbaluna illa bima syahidat bihi uquluhum. Karena kalau mereka tidak menerima syariat ini kecuali yang sesuai dengan akal mereka, la syakka annaha qasiratun. Tidak diragukan lagi. Ini adalah merupakan sebuah kebinasaan, kecelakaan. Fa innahum lam yu'minu haqqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka belum beriman secara utuh, sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yashhadu annahu Rasulullah ala wajhi al-haqiqah. Dan dia belum bersyahadat dengan sempurna. Ya, kenapa? Karena masih dibandingkan dengan akal-akal dan otak-otak mereka. Kadzalika min tahqiqi syahadati, dan juga di antara bentuk sempurnaan syahadat kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, alla taghluwa fihi, tidak berbuat ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatunziluhu bimanzilatin akbar min almanzilati allati anzalahu Allah iyyaha. Kamu angkat kedudukannya, kamu angkat derajatnya. Lebih daripada Allah angkat dia. Lebih daripada Allah memposisikan dia. Ya. Maka ketika kamu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda belum sempurna syahadatnya. Belum melaksanakan apa yang seharusnya menjadi syarat-syarat di dalam syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlu ulaika alladziina ya'taqiduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukshifu ad-dur. Seperti mereka yang beranggapan, berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan mara bahaya. Hatta innahum inda qabrihi yas'aluna an-nabi, sampai-sampai mereka di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, langsung, an yakshif ad-dhurra anhum wa an yajliba an-naf'a lahum. Mereka meminta langsung kepada Rasulullah agar dijauhkan dari mara bahaya dan agar didatangkan manfaat-manfaat. Hadza ghuluun fi rasul. Ini semuanya adalah bentuk gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syirkun billah, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiru ahadun ala dzalika illa Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hal demikian tidak akan ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari bahaya, mendatangkan manfaat, itu semata-mata min af'alillahi Subhanahu wa taala. Itu semata-mata adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa. Dan makanya tidak boleh kita minta kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu mautihi la yamliku li nafsi syai'an abadan. Maka Rasulullah SAW setelah meninggalnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, kalau kita mau mendapatkan manfaatnya apa ya? Ikuti sunnahnya, amalkan sunnahnya, amalkan ajarannya, ya. Hatta sahabatu lamma asabahumul qahd fi zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wastasqaw fi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول أو يقولون ادعوا الله لنا أو اشفع لنا عبد الله حتى ينزل الغيث. قال عمر يدعو الله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله حتى بإنزال الغيث.
Sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditimpa musibah kekeringan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan mereka meminta hujan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta hujan di masjidnya, bukan diminta di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid. Kalau saja mereka sahabat tidak meminta ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka dekat dengan Rasulullah. Ya. Rasulullah sayang sama mereka. Dan mereka lebih sayang dari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah. Terus siapa kita? Siapa kita? Padahal kan kalau kita pikir-pikir ya tentunya permintaan mereka akan lebih dikabulkan oleh Rasulullah. Walaupun mereka sahabatnya. Tapi tidak begitu Rasulullah mengajarkan sahabatnya. Ya, tidak begitu. Tapi mereka tetap meminta hujan di masjid dan tidak meminta kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan udullah lana wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikanlah kami syafaat ya agar Allah turunkan hujan kepada kami. Tidak. Ya. Maka ketika itu Al-Abbas memerintahkan an yaquma wa yad'u Allah Ta'ala bi'inzalil ghaith. Yang minta kepada para sahabat-sahabatnya, yang minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar pernah berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaik binabiyina. Ya Allah, kami pernah bertawassul ya kepada nabimu dan engkau ijabah doanya. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup, sering sekali Rasulullah diperintahkan diminta untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan dan itu turun. Alhamdulillah. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyika fasqina. Ya. Dan kemudian kami bertawassul kepada paman Nabi. Siapa pamannya? Al-Abbas. Maka turunkanlah hujan bagi kami. Maka ketika itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas memerintahkan ya, thumma amara Al-Abbas an yaquma wa yad'u Allah Ta'ala binzal. Maka ketika itu pun Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pun berdiri dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan perkataan Umar ini kalimat tauhidnya luar biasa. Ya. Umar mengatakan, ya Allah kami dulu meminta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar engkau turunkan hujan dan engkau berikan kami hujan. Ya. Dan kami pun karena sudah tidak ada Rasulullah, ya, sudah tidak ada Rasulullah, maka sekarang kami bertawassul kepadamu dengan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunkanlah hujan bagi kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bertawassul itu boleh kepada seseorang, tapi dengan syarat orangnya masih hidup dan dia mampu. Coba, ini Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah setelah meninggal. Beliau lebih memilih bertawassul kepada pamannya yang masih hidup yaitu Al-Abbas radhiyallahu taala, dan beliau minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyitun la amala lahu ba'da mautihi. Karena Rasulullah SAW itu sudah mayit, sudah meninggal, tidak lagi bisa berbuat apa-apa setelah meninggalnya. Huwa alladhi qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Dialah yang bersabda bahwasanya ketika anak cucu Adam meninggal maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara.
illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dengan sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya dan untuk orang lain, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ini yang bermanfaat. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi la yamliku syai'an. Maka Rasulullah SAW sendirinya pun tidak memiliki sesuatu apapun. La yamliku an yad'u laka wa huwa fi khabrihi abadan. Dia tidak bisa dan tidak mampu untuk berdoa. Ya, Rasulullah SAW tidak mampu untuk berdoa untukmu sedang dia berada dalam kuburannya. Faman anzalahu fawqa manzilatihi nabi, maka siapa yang mengangkat kedudukannya Rasulullah SAW lebih daripada kedudukannya sebagai nabi dan rasul, fa innahu lam yuhaqqiq syahadat anna Muhammad Rasulullah. Maka sesungguhnya dia belum merealisasikan syahadat persaksiannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kapan? Ketika dia berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa masuk kepada perkara apa? Syahida anna Muhammadan rabbun ma'allahi wal iyad billah. Kalau orang berlebih-lebihan, makanya Rasulullah menyanjung kita untuk tidak berlebih-lebihan menyanjungnya. Karena bisa jadi kita posisikan dia sebagai Rabb. Tandingannya Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengatakan hal demikian. Oleh karena Rasulullah SAW wanti-wanti kita. Iyyakum wal ghulu. Berhati-hati berbuat ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sungguh orang-orang sebelum kalian itu hancur disebabkan karena gulunya mereka. Ya. Di zaman Nabi Nuh, gulunya kepada orang-orang saleh, yang akhirnya berujung syirik. Sampai sekarang diwariskan itu kesyirikan. Berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh, kuburannya dibangun, didatangi, diziarahi, dibacaan Quran, salat kepadanya, meminta kepadanya. Ini semuanya benih-benih syirik yang asal muasalnya dari ghulu, berlebih-lebihan. Maka kan kata Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku berlebih-lebihan seperti hanya orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Yang akhirnya apa? Menjadi tandingannya Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Lianna ma'na kaunihi rasulan annahu 'abdun la yu'badu wa rasulun la yukadzdzab. Nah, kalau misalnya yang namanya rasul, yang namanya utusan, berarti dia seorang hamba. Berarti dia tidak berhak untuk dibedahi. Ya. Wa rasulun la yukadzdzab. Dan utusan ini tidak boleh kita dustakan. Artinya tidak boleh kita ingkari rasul. Nahnu fi salatina kulla yaumin naqul. Di dalam salat kita setiap hari kita ucapkan. Setiap hari kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu adalah seorang hambanya dan juga utusannya. Nah, kalau seorang hamba kenapa dibedahi? Makanya hati-hati nih, setan ini luar biasa. Halusnya mereka menggoda manusia untuk jatuh dalam jurang kesyirikan. Menyanjung Rasulullah berlebih-lebihan. Ironisnya sekarang ulama-ulama disanjung yang di luar daripada kapasitasnya. Nggak tenang dia kalau nggak lihat foto fulan katanya. Kalau saya sudah lihat fotonya adem katanya. Ini dari mana ini? Ini berlebihan ini. Ghulu. Akhirnya apa? Foto dipajang di rumahnya di mana-mana. Oh, foto ulama ini, foto fulan, foto ini menghiasi dinding-dinding rumah mereka. Dengan dalih apa? Supaya saya bisa tenang. Tenang itu mengingat Allah, bukan mengingat foto orang. Jeratan setan. Ingat Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang bisa membuat kita tenang. Bukan melihat foto orang. Ya begitu. Ini gulu, jelas gulu ini. Ini nggak boleh ini. Makanya manhajus salaf itu sangat melarang memajang foto di dalam rumah kita. Selain itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hikmahnya tentunya ke sana supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Akhirnya nanti fotonya dilihat adem. Lama-lama berdoa di depannya. Lama-lama dia minta sama orang itu. Ini mirip-mirip kasusnya di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, meninggal orang soleh, akhirnya tempat-tempat mereka belajar kembali dihidupkan. Kemudian lambat laun tidak cukup. Syaitan mengajak mereka untuk apa? Melukis wajahnya. Tidak cukup. Setelah mereka lukis wajahnya kayaknya kurang afdol ini. Kurang skrek. Akhirnya apa? Dibikinkan patung. Setelah dibikinkan patung apa? Kayaknya nggak cukup ini. Kita beribadah saja di situ aja terus. Di kuburannya aja. Kita datangi terus. Nggak cukupnya. Kayaknya bisa nih mendatangkan manfaat. Kita boleh berdoa kayaknya. Kayaknya mampu dia nih. Berdoalah kepada orang tersebut. Syirik akbar. Syirkul akbar. Wal'iyadu billah. Maka jemaah ikhwati fillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pentingnya belajar tauhid, pentingnya belajar akidah agar benar-benar akidah kita lurus. Dan minta ketetapan hati agar Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kita selalu di dalam keimanan yang sempurna, ya. Ketetapan hati agar Allah bimbing terus kita dalam tauhid, ya, akidah yang benar, ya, akidah yang benar. Karena apalah artinya sebuah amalan yang banyak kalau tidak didasari dengan akidah dan tauhid yang benar? Percuma. Kalau ada dua syahadat ini bermasalah atau salah satunya bermasalah, maka percuma ibadah kita. Percuma ibadah seseorang. Idzan naqulu li haula alladziina najiduhum yaghluna bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yunzilunahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah, naqulu lahum innakum lam tuhaqqiqu la syahadata an la ilaha illallah wa la syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mereka yang berbuat hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memposisikan Rasulullah lebih daripada Rasulullah lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya mengangkatnya sebagai rasul dan nabi. Innakum lam tuhaqqiqu, kalian belum merealisasikan secara sempurna dan utuh syahadat an la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fal muhim anna hataini syahadatain alaihima madarun azim. Yang terpenting adalah bahwasanya dua kalimat syahadat ini adalah merupakan pokok, merupakan pokok yang dimana semua urusan-urusan agama kita berkutat di sana. Kullul Islam fahuwa alaihima. Semua Islam ini akan bermuara dan kembali kepada dua kalimat syahadat tersebut. Lidzalika law arada al-insanu an yatakallama ala ma yata'allaqu bihima mantuqan wa mafhuman wa madmunan wa isharatan lastaghraka ayyaman. ولكن نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق بهما ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة وقولا وفعلا. Kata beliau, oleh karenanya kalau kita menginginkan berbicara tentang dua materi ini, dua kalimat syahadat ini, baik secara lafaz atau secara pemahaman atau secara kandungan, atau hanya sekedar isyarat saja, lastaghraka ayyam. Ini dua pembahasan ini akan makan banyak waktu, kata beliau. Pembahasannya panjang, dua kalimat syahadat ini kalau mau dibahas. Walakin nahnu asyarna isyaratan, akan tapi kita hanya sekedar membahasnya sekilas saja. Ila an yata'allaq bihima, dan beberapa yang berkaitan tentang dua kalimat syahadat ini. Wa nas'alullah ta'ala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'alana wa iyyakum, agar kita dijadikan dan kalian semua dijadikan mimman yuhaqqiquhuma, dijadikan orang-orang yang benar-benar merealisasikan, mengamalkan dua kalimat syahadat ini aqidatan,
secara keyakinan, yaitu secara akidah, wa qaulan, dan secara ucapan, wa fi'lan, dan juga dalam bentuk perbuatan. Ya, akidah, ucapan, dan amalan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam dua kalimat syahadat tersebut. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebentar. Ini baru rukun Islam yang pertama. Ya, belum masuk rukun Islam yang kedua, itu salat. Ya, sudah satu pembahasan, satu waktu kita bahas. Allahu Akbar. Baik. Nah. Bagaimana dengan statement usaha atau kerja keras tidak mengkhianati hasil? Dua, apakah pelaku bisa keburian bisa dilakukan kepada kekurangan? Nah. Satu, bagaimana statement usaha atau kerja keras tidak mengkhianati hasil? Nah. Dua, jadi apakah pelaku bisa keburian bisa mengarahkan kepada kekurangan? Nah, yang pertama, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Atau sebaliknya, hasil tidak dikhianati oleh usaha. Artinya, sebesar apa kita berusaha, maka sebesar itu pula hasilnya. Ya. Sebesar apa kita berusaha, maka sebesar itu pula hasilnya. Dari sisi benar. Dari sisi lain ada masalah. Sisi benarnya di mana? Ya kita diperintahkan memang harus berusaha. Ya. Semuanya harus berusaha. Ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, "I'malu fa kullun sayara amalahu." "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kata Rasulullah. Bekerjalah, berusahalah, ikhtiarlah. Karena semuanya akan melihat hasilnya masing-masing. Jadi usaha itu, ya, atau hasil itu ditentukan oleh usaha kita. Ya, misalnya Anda mau masuk surga, ya harus beramal. Jangan hanya berpangku tangan. Ya, memang kita tidak dimasukkan dalam surga dengan amalan-amalan kita. Yang memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmatnya. Nah, kan tapi kita diperintahkan untuk beramal. Dengan amal tersebut kita akan datangkan rahmat Allah. Kita akan datangkan ridho Allah, maka tidak ada kontradiktif dalam perkara ini. Kalau Anda mengatakan, nah, saya nggak usah beramal lah, wong kita masuk surga dengan rahmat Allah, betul, tidak ada salahnya. Tapi bagaimana mendatangkan rahmat Allah? Bekerja, beramal, kerjakan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan itu Allah akan sayang sama kita. Nah, kalau Anda nggak beramal, murka dong Allah. Jangankan Allah, walillahil matsalul a'la. Kita aja seorang bapak, sayang, makin sayang kita sama anak kalau dia taat, betul tidak? Kita akan kasih dia apa yang dia mau. Nah, tapi kalau sudah mulai membangkang, serahlah di situ. Mau minta apa saja saya nggak kasih. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya harus berikhtiar, harus berusaha. Hasil usaha tidak tidak mengkhianati hasil. Itu di sisi lain benar. Nah, tapi di sisi lain, dalam hal lain, tidak boleh juga kita jadikan sebagai patokan bahwasanya ya semua hasil itu ditentukan oleh usaha. Tidak. Melainkan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sisi lain ya, jadi jangan pula beranggapan ya hasil itu ditentukan semata-mata karena usaha. Oh enggak. Ya. Apalagi dalam perkara dunia. Oh enggak bisa. Kalau perkara akhirat, betul. Usaha kita menentukan hasil nanti ke depan. Artinya amalmu, ibadahmu itu akan membawamu menggiring kepada sesuatu yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk perkara akhirat. Tapi kalau perkara dunia tidak benar kalau kita mengatakan hasil ditentukan oleh usaha. Oh enggak.
Sebagaimana rezeki tidak bergantung dengan usaha seseorang. Sering kita katakan, rezeki itu tidak ada kaitannya dengan usaha. Meskipun tetap harus berusaha. Tapi jangan beranggapan dengan usaha ini akan mendatangkan hasil ini. Tidak. Hasil ini karena dikarenakan usaha saya. Tidak. Jangan, tidak boleh. Itu akan masuk kepada kekufuran nanti. Sebagaimana kufurnya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata begitu. Saya dikasih ini karena memang usaha saya, karena ilmu saya, karena pengetahuan saya, karena kerja keras saya. Orang beriman tidak begitu. Saya dikasih ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Kedua apa tadi? Apa? Afwan, ulangi. Ayo. Dalam kekufuran, jelas. Bisa. Kapan? Ketika dia sudah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta kepada ahli kubur. Berdoa kepada ahli kubur. Doa itu ibadah apa tidak? Ibadah. Ibadah agung doa itu. Kalau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kufur. Nah, makanya bahayanya gulu itu luar biasa. Ujung-ujungnya syirik dan kufur. Ujung-ujungnya syirik akbar. Al-mukhriju 'anil millah. Syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Apa itu? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup? Dari akhwat? Tidak ada? Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ar-ruknu tsani, rukun kedua dari agama Islam, yaitu as-shalah. Ya, jadi hadis ini panjang, Pak. Hadis ini panjang, makanya juga pembahasannya juga agak panjang. Tapi penting sekali. Saya kira sangat penting sekali. Karena berkaitan tentang Islam, iman dan ihsan. Dan sangat menarik untuk kita kaji. Barakallahu fikum. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, dan kepada Allah saya beristighfar dan minta ampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.